Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada hari ini untuk membahas materi Ulumul Quran. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas topik materi tentang Nuzulul Quran dan juga Asbabun Nuzul. Kita juga sudah membahas tentang nasakh di dalam Al-Quran, bahwa di dalamnya terdapat ayat-ayat yang nasikh, ayat-ayat yang menghapus, dan juga ada ayat yang mansukh, ayat yang dihapus ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang akan kita diskusikan adalah tentang munasabah di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang indah. Al-Quran merupakan kitab suci yang mempunyai nilai sastra yang sangat tinggi, sehingga kita temukan beberapa ayat Al-Quran itu memiliki sisi keserasian, keselarasan antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan juga satu surat dengan surat yang lain. Oleh karena itu, pembahasan tentang munasabah adalah pembahasan tentang mencari atau meneliti atau mengkaji sisi korelasi antara ayat-ayat yang serasi di dalam Al-Quran itu, atau antara surat dengan surat yang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat apa yang dimaksud dengan munasabah. Secara bahasa, munasabah itu terambil dari kata nasaba, yunasibu, munasabatan. Artinya adalah saling terkait, saling berkorelasi, saling berdekatan. Adapun munasabah dalam pengertian terminologi atau dalam pengertian istilah, yaitu adanya sisi korelasi antara kalimat dengan kalimat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain di dalam Al-Quran. Ini adalah pengertian munasabah secara terminologi. Kemudian beberapa pertanyaan yang timbul tentang munasabah ini. Apakah semua ayat-ayat Quran memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya? Dan itu dijawab oleh beberapa ulama yang mengatakan bahwa keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lain itu sama sekali tidak boleh dipaksakan. Keterkaitan itu bisa dilihat dari unsur yang terdapat di dalam ayat atau surat itu. Sehingga seseorang yang mau menafsirkan ayat-ayat Quran tidak boleh memaksakan diri kalau seandainya dua ayat itu tidak memiliki keterkaitan. Nah, ini yang penting untuk diingat, bahwa dalam memahami munasabah ayat-ayat Quran atau surat-surat di dalam Quran tidak ada unsur memaksakan diri, sehingga kalau begitu sesuatu yang tidak terkait kemudian dikait-kaitkan, ini akan menjadi pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah. Nah, kemudian pertanyaan yang juga muncul adalah apakah munasabah dalam ayat-ayat Quran atau surat-surat dalam Al-Quran itu sesuatu yang sifatnya tauqifi atau ijtihadi, sesuatu yang sifatnya datang dari Allah kepada Nabi Muhammad berupa petunjuk, atau munasabah ini hanya sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama atau mufassir. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur para ulama mengatakan
bahwa munasabah dalam ayat-ayat Quran itu tidak bersifat tauqif. Dia bersifat ijtihadi. Ya, dia berbeda dengan penyusunan ayat dan surat di dalam Quran. Yang kalau kita bahas sebelumnya bahwa pemberian nama surat dalam Quran ataupun penyusunan ayat-ayat Quran, dia sifatnya adalah tauqif dari Nabi. Sedangkan korelasi atau munasabah ini sifatnya adalah ijtihadi. Nah, karena dia sifatnya ijtihadi, maka para ulama terkadang menemukan korelasi, relevansi, atau keterkaitan antara kalimat dengan kalimat, ayat dengan ayat, atau surat yang satu dengan surat yang lainnya di dalam Quran, dan terkadang tidak menemukannya. Oleh karena itu, maka tadi saya sampaikan, tidak boleh memaksakan diri mengatakan sebuah ayat itu punya korelasi, punya munasabah. Nah, ini yang dikatakan para ulama, bahwa ada kalanya sebuah ayat itu punya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, ada kalanya tidak. Sehingga kalau tidak ada kaitan, maka jangan dikait-kaitkan. Nah, ini adalah penekanan yang sangat penting saya kira ya. Lalu kemudian kita akan mencoba melihat pembahagian dari munasabah ini. Secara sifat, munasabah dalam Al-Quran itu terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama adalah zahirul munasabah. Apa itu zahirul munasabah? Yakni keterkaitan, korelasi, atau relevansi antara ayat dengan ayat, surat yang satu dengan surat yang lain, itu terlihat sangat jelas, ya. Keterkaitannya sangat jelas, korelasinya sangat jelas, relevansinya sangat jelas, sehingga dia disebut dengan zahirul munasabah. Apa contoh dari bentuk munasabah yang zahir ini, yang jelas ini? Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sedangkan ayat keduanya berbunyi, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Apa yang menjadi munasabah antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam surat Al-Isra ini? Kita bisa melihat ayat yang pertama dalam ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad, dan ayat yang kedua berbicara tentang Nabi Musa. Ya. Lalu di mana letak keterkaitannya? Bahwa kedua ayat-ayat ini sama-sama menjelaskan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini disebut juga keterkaitannya sebagai zahirul munasabah. Keterkaitan yang sangat jelas, ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk pembahagian munasabah secara sifatnya. Yang kedua adalah khafiyul munasabah. Yang pertama adalah zahirul munasabah, keterkaitannya yang sangat jelas. Yang kedua adalah khafiyul munasabah. Ini kebalikan dari pembagian yang pertama. Khafiyul munasabah adalah korelasi atau relevansi antara ayat dengan ayat
atau surat dengan surat di dalam Al-Quran yang seakan-akan terlihat sama sekali tidak memiliki korelasi, sama sekali tidak memiliki keterkaitan. Namun sebetulnya dia memiliki korelasi dan keterkaitan yang cukup erat. Oleh karena itu dia disebut dengan khafiyul munasabah. Keterkaitannya itu samar-samar. Nah, untuk sifat dari munasabah yang kedua ini, kita bisa melihat misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189 dan 190. Pada ayat 189 Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Sedangkan ayat yang ke-190 Allah mengatakan waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Kedua ayat ini seakan-akan itu tidak memiliki keterkaitan ya, atau keterkaitannya itu tersembunyi atau samar-samar, sehingga dia disebut dengan khafiyul munasabah. Tapi sebetulnya dia punya kaitan. Apa kaitan antara ayat 189 dengan 190? Bahwa tidak boleh melakukan perperangan ketika musim haji. Ayat pertama dikatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit, maka katakanlah itu adalah petunjuk bagi manusia dan waktu untuk melakukan ibadah haji. Lalu pada ayat selanjutnya firman Allah mengatakan dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang menerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Nah, oleh karena itu jangan melampaui batas di sini punya kaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa boleh melakukan perperangan terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam ketika itu, tetapi jangan melampaui batas. Apa batasannya? Yaitu tidak boleh memerangi mereka ketika musim haji. Baik, barangkali itu sedikit penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu munasabah dalam Al-Quran. Nanti lebih lanjut kita akan diskusikan dalam bentuk tanya jawab. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.